Abu Nawas ikut perang. Suatu ketika, saat Abu Nawas tengah nongkrong di warung, datanglah beberapa prajurit istana. Mereka lalu duduk di kursi yang bersebelahan dengan Abu Nawas. Tak berselang lama, terdengar percakapan mereka yang saling menyombongkan diri. Salah satu prajurit berkata, "Ketika saya ikut perang, di tengah pertempuran saya terluka parah. Beberapa pisau masih tertancap di lengan saya. Tetapi saya terus berjuang dan bahkan dalam kondisi seperti itu, saya sanggup membunuh 5 orang." Prajurit yang lain tak mau kalah. Ia juga menyombongkan dirinya. "Itu sih belum seberapa. Waktu saya ikut perang, saya dikeroyok oleh 10 orang pasukan musuh. Saya mendapati kapak yang tertancap di kaki saya, dan tangan saya juga terluka oleh beberapa pisau yang menancap. Namun, saya terus berjuang melawan mereka. Pada akhirnya, saya berhasil membunuh mereka semua." Mendengar cerita bualan tersebut, Abu Nawas tak kuasa menahan emosinya. Ia pun berdiri sambil berkata, "Hai kalian semua, tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan pengalamanku." Mereka yang sedang serius bercerita, sontak pandangannya langsung tertuju kepada Abu Nawas. "Apakah Anda juga pernah ikut berperang, Tuan Abu?" tanya mereka. "Oh, tentu saja. Sewaktu saya ikut dalam pertempuran, ada prajurit musuh tingginya 3 meter. Dia memotong kepala saya sampai jatuh ke tanah. Lalu saya ambil kembali kepala saya dan saya taruh di pundak, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kemudian saya kembali bertempur dan berhasil membunuh prajurit tersebut." Seketika para prajurit ini dibuat terheran-heran dengan bualan Abu Nawas. Menginap di gunung es. Kala itu negeri Baghdad sedang dilanda musim dingin. Apalagi bila malam tiba, angin berhembus begitu kencang hingga hawa dingin menusuk tulang. Akibatnya suasana malam hari jalanan menjadi sepi, tanpa ada aktivitas sama sekali. Baginda Raja yang sedang duduk di singgasananya berkata kepada Panglima prajurit, "Prajurit, dalam situasi seperti ini, kamu harus tetap waspada, jangan sampai lengah, sebab kondisi jalanan kota Baghdad sedang sepi. Bisa dimanfaatkan pencuri untuk melancarkan aksi jahatnya, terutama malam hari." Sang Panglima pun menjawab, "Siap Paduka yang mulia, saat malam tiba, di setiap sudut-sudut jalan, saya sudah tugaskan beberapa prajurit untuk berjaga. Jadi, masyarakat tak perlu khawatir, rumahnya akan aman dari perampokan." "Bagus, rakyatku harus diutamakan," tutur Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, tapi saya ingin mengajukan permintaan. Ini menyangkut prajurit-prajurit yang berjaga pada malam hari. Mereka semua kedinginan saat bertugas. Saya ingin mereka diberikan baju mantel yang tebal, supaya mereka bisa fokus dalam tugasnya," pinta sang Panglima. "Baiklah, kamu minta saja pada bendahara kerajaan, supaya membelikan baju mantel buat mereka," balas Baginda Raja. Berbicara soal dinginnya malam hari, terbersit ide konyol pada diri Baginda Raja untuk menantang Abu Nawas. "Wahai pengawal, suruh Abu Nawas menghadapku sekarang," titah Baginda Raja.
Beberapa pengawal istana segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Kalau kamu berhasil melakukannya, kamu akan mendapatkan hadiah uang yang banyak," kata Baginda Raja. Tentu saja Abu Nawas langsung tertarik dengan tawaran Baginda Raja. "Kalau boleh tahu, tantangan apa itu Paduka?" tanya Abu Nawas penasaran. "Tantangannya sederhana Abu Nawas, kamu harus sanggup bermalam di puncak gunung. Tapi ada syaratnya, kamu tak boleh mengenakan baju sehelai pun," sahut Baginda Raja. Sejenak Baginda Raja terdiam. Jangankan di puncak gunung, di luar saja cuacanya sangat dingin, pikir Abu Nawas. Tapi karena ia sedang sangat membutuhkan uang, tawaran tersebut diterimanya. "Baiklah Paduka, saya bersedia. Silahkan Paduka tentukan kapan waktunya," ucap Abu Nawas. "Nanti malam Abu Nawas," balas Baginda Raja. Menjelang malam tiba, Abu Nawas dikawal oleh beberapa prajurit, berjalan menuju puncak gunung. Para prajurit ini bertugas melucuti semua pakaian Abu Nawas dan mengawasinya agar jangan sampai Abu Nawas menyalakan api untuk menghangatkan tubuhnya. Sementara para prajurit yang mendampingi Abu Nawas memakai baju mantel tebal supaya tidak kedinginan. Saat menjalankan tugasnya, Abu Nawas menghabiskan malamnya dengan begadang tanpa tidur sedikit pun. Sebab rasa dingin yang ia rasakan sangat luar biasa. Sampai darah dalam nadinya terasa membeku. Wajahnya pun kini mulai pucat menahan dinginnya malam. Abu Nawas sempat akan menyerah, tapi segera ia tepis keinginan tersebut demi hadiah uang yang akan ia dapatkan. Akhirnya waktu pun sudah menunjukkan pagi. Itu artinya tantangan Abu Nawas sudah selesai dijalani. Betapa gembiranya Abu Nawas karena berhasil menjalankan tantangan tersebut. Kemudian Abu Nawas dan para prajurit balik ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Baginda Raja menjadi heran, Abu Nawas bisa berhasil menjalani tantangannya. "Hebat Abu Nawas, apa yang kau rasakan tadi malam?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun menceritakan hal yang mengerikan mengenai dirinya. "Saya hampir mati kedinginan Paduka," jelas Abu Nawas. "Apakah di malam itu kau tidak melihat cahaya api dari jauh maupun dekat?" tanya Baginda Raja kembali. "Tentu saja saya melihatnya Paduka. Saya melihat ada cahaya obor api remang-remang dari salah satu rumah perkampungan yang berada di kawah kaki gunung," jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja tertawa. "Wah, berarti kamu gagal Abu Nawas. Pantesan saja kamu kuat bertahan. Ternyata kamu menghangatkan tubuhmu dengan cahaya obor api itu," ujar Baginda Raja. "Maksud Paduka?" tanya Abu Nawas heran. "Ya, kamu gagal dan kamu tidak berhak mendapatkan hadiah," kata Baginda Raja menjelaskan. Abu Nawas pun langsung marah mendengarnya, tapi ia tak berani menunjukkan kepada Baginda Raja. Ia hanya diam menahan emosi. "Kurang ajar, aku telah ditipu," gerutu Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun terpaksa pulang tanpa membawa hadiah. Sejak saat itu,
Abu Nawas terus memikirkan cara untuk membalaskan kelakuan Baginda Raja. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas mendapatkan ide yang cemerlang. Ia pun segera menyusun rencananya dengan menghadap Baginda Raja. Paduka yang mulia, bila Paduka berkenan, saya mengundang Paduka untuk makan siang di rumah saya, kata Abu Nawas. Wah, benarkah? Masakan apa yang akan kau hidangkan? Tanya Baginda Raja. Sop bebek buatan saya, Paduka, balas Abu Nawas. Seketika Baginda Raja langsung mengiyakan, mengingat Abu Nawas terkenal jago masak, apalagi bila masakan sop bebek, lezatnya bukan main. Tapi sayangnya Abu Nawas selalu menolak manakala dirinya diminta Baginda Raja untuk memasak sop bebek. Dan kali ini adalah kesempatan langka baginya untuk bisa menikmati kembali sop bebek buatan Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, ayo kita ke rumahmu sekarang, titah Baginda Raja. Sesampainya mereka di rumah Abu Nawas, di halaman rumahnya sudah disediakan meja makan dan kursi. Baginda Raja pun duduk di situ bersama Abu Nawas. Sembari menunggu waktu makan siang, Abu Nawas menceritakan beberapa kisah jenakanya yang membuat Baginda Raja tertawa. Paduka yang mulia, ini sudah waktunya makan siang. Saya mau ke belakang dulu untuk memasak, ucap Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas kembali menemui Baginda Raja. Mana makanannya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Belum matang Paduka, tunggulah beberapa saat, jawab Abu Nawas. Mereka berdua pun kembali ngobrol. Sesekali Abu Nawas masuk ke belakang untuk menengok masakan yang dibuatnya. Namun, sampai waktu menjelang sore, masakan tersebut masih belum matang juga. Baginda Raja pun mulai tak kuasa menahan rasa laparnya. Ini kenapa lama sekali Abu Nawas? Aku sudah tak kuat menahan laparku, ucap Baginda Raja. Ya sabar Paduka, mungkin sebentar lagi juga matang, balas Abu Nawas. Kamu dari tadi bilangnya seperti itu, tapi sampai sekarang belum matang juga, ujar Baginda Raja mulai emosi. Karena tak kuasa menahan lapar, akhirnya Baginda Raja masuk ke belakang. Melihat masakan sop bebek yang sedang dibuat, betapa terkejutnya Baginda Raja. Ia melihat panci sop bebek digantung yang jaraknya 1 meter di atas tungku api. Apa-apaan ini Abu Nawas? Kamu mau mempermainkan saya ya? Bentak Baginda Raja. Loh, memangnya kenapa Paduka? Bukankah saya sudah memasaknya dengan benar? Jawab Abu Nawas berpura-pura tidak tahu. Ya mana mungkin sop bebeknya bisa matang. Tungku apinya saja jauh dari panci, balas Baginda Raja. Apakah Paduka lupa? Dulu waktu saya ditantang bermalam di puncak gunung, saya dinyatakan gagal. Karena menurut Paduka, saya menghangatkan diri dengan cahaya obor api milik warga yang ada di bawah kaki gunung. Kalau menurut Paduka jarak sejauh itu saja bisa menghangatkan badan, apalagi api hanya berjarak 1 meter. Makanya saya masak sop bebek dengan cara seperti itu. Saya yakin Paduka pasti percaya suatu saat pasti sop bebeknya akan matang, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Baginda Raja yang tadinya emosi menjadi tertawa. Caramu membalasku memang cerdik Abu Nawas, puji Baginda Raja.
Kemudian untuk menebus kesalahan, Baginda Raja memberikan uang kepada Abu Nawas atas keberhasilannya sewaktu bermalam di puncak gunung. Abu Nawas membakar tendanya sendiri. Entah kenapa hari itu Baginda Raja merasakan jenuh. Kekayaan yang berlimpah dan kekuasaan yang dimilikinya justru membuat dirinya bosan hidup di dalam istana. Lalu salah satu penasehat istana menyarankan supaya Baginda Raja pergi berburu ke hutan. Namun saran tersebut ditolak Baginda Raja. Ia beralasan kegiatan tersebut sudah sering dilakukannya. "Aku sudah bosan berburu ke hutan. Apa ada saran lain?" tanya Baginda Raja. "Sebenarnya apa Paduka yang membuat Paduka bosan?" tanya balik penasehat istana. "Aku bosan hidup di dalam istana. Aku jenuh dengan semua keadaan ini," jawab Baginda Raja. "Oh, jadi pada intinya Paduka ingin mencari sesuatu yang baru. Saya ada ide, Paduka yang mulia. Bagaimana kalau Paduka berkemah?" ucap penasehat istana. "Berkemah? Sama sekali aku tidak tertarik," balas Baginda Raja. "Begini Paduka yang mulia, supaya kegiatan berkemah Paduka berkesan, Paduka ajak serta Abu Nawas. Nanti Paduka tantang Abu Nawas sebuah permainan. Bukankah selama ini Paduka ingin supaya Abu Nawas kalah?" ucap penasehat istana. "Ya, memang. Tapi permainan apa yang ingin kau usulkan?" tanya Baginda Raja. Kemudian penasehat istana memberitahu tentang jenis permainan yang akan dilombakan. "Wah, ide kamu cemerlang juga ya. Kali ini dia pasti akan kalah. Baiklah, sekarang juga panggil Abu Nawas kemari," titah Baginda Raja. Maka beberapa pengawal istana segera pergi menuju rumah Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. "Selamat datang Abu Nawas, mari mendekatlah dan duduk bersamaku," sambut Baginda Raja. "Paduka sepertinya terlihat ceria. Saya ikut bahagia Paduka," balas Abu Nawas. "Oh, tentu saja Abu Nawas, karena saya ingin menantangmu sebuah permainan. Kalau kamu menang, kamu akan saya kasih hadiah 1000 dinar. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus memandikan semua kuda-kuda istana selama sebulan penuh. Apakah kamu bersedia?" tantang Baginda Raja. "Kalau boleh tahu Paduka, apa itu permainannya?" tanya Abu Nawas penasaran. "Lomba berkemah Abu Nawas. Nanti kamu dan aku membuat kemah di alun-alun. Tapi jarak kemahmu dan kemahku agak berjauhan. Siapa saja yang kemahnya didatangi tamu paling banyak, dialah pemenangnya," ucap Baginda Raja menjelaskan. Sejenak Abu Nawas terdiam. "Supaya orang-orang tertarik datang ke kemahku, aku akan bercerita yang membuat orang-orang tertawa dan aku pasti akan memenangkan permainan ini," pikir Abu Nawas dalam hati. "Baiklah Paduka yang mulia, saya siap menerima tantangan Paduka," balas Abu Nawas. "Bagus, nanti malam kita langsung mulai permainannya," timpal Baginda Raja. Setelah malam tiba, Abu Nawas dan Baginda Raja mulai sibuk membuat kemahnya masing-masing. Karena kemah Baginda Raja besar dan banyak hidangan, tentu saja banyak tamu yang berdatangan. Mulai dari rakyat jelata sampai pejabat istana berbondong-bondong bertamu ke kemah Baginda Raja.
sehingga di kemah Baginda Raja terlihat seperti sebuah pesta yang meriah. Semakin malam, semakin ramai orang berdatangan. Sedangkan kemah Abu Nawas yang tak jauh dari kemah Baginda Raja, tak ada satupun tamu yang datang. Bagaimana tamu mau datang? Kemahnya saja kecil. Belum lagi di kemah Abu Nawas tidak ada hidangan sama sekali. Kalau begini caranya, aku bisa kalah. Mana mungkin tamu mau datang untuk mendengarkan ceritaku. Mereka tentu lebih memilih untuk menyantap hidangan di kemah Baginda Raja, pikir Abu Nawas. Rencana awal Abu Nawas menjadi gagal total. Terpaksa ia harus memutar otaknya supaya bisa memenangkan permainan ini. Dan waktu pun sudah mulai menunjukkan hampir subuh. Itu pertanda permainannya akan segera berakhir. Tiba-tiba muncul ide cemerlang di benak Abu Nawas. Ia lalu mengambil korek api dan membakar kemahnya sendiri. Karena malam itu angin bertiup kencang, dengan cepat api semakin membesar. Orang-orang yang sedang berkumpul di kemah Baginda Raja terkejut melihat ada kebakaran di kemah Abu Nawas. Mereka semua langsung menuju ke sana bermaksud untuk menolong Abu Nawas. Baginda Raja sendiri ikut mendatanginya. Ia khawatir dengan keselamatan Abu Nawas. Kemah Baginda Raja yang tadinya penuh dengan tamu, kini menjadi kosong. Tak seorang pun yang ada di situ, karena mereka semua sedang berada di kemah Abu Nawas, termasuk Baginda Raja sendiri. Tidak berapa lama, suara kumandang azan subuh pun terdengar. Alhamdulillah, teriak Abu Nawas kegirangan. Melihat hal itu, orang-orang pun menjadi heran. Begitu juga dengan Baginda Raja. Hei Abu Nawas, kamu sudah gila ya? Kemahmu kebakaran, tapi kamu malah merasa senang, ucap Baginda Raja. Oh, tentu saja Paduka yang mulia, karena saya memenangkan permainan ini, balas Abu Nawas. Maksudmu bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kebingungan. Coba lihatlah, semua tamu Paduka datang ke kemah saya, jawab Abu Nawas. Sejenak Baginda Raja mulai memahami maksud perkataan Abu Nawas. Oh, tunggu dulu, belum tentu Abu Nawas, karena semua tamu yang datang ke kemahmu jumlahnya sama dengan tamu yang datang ke kemahku. Berarti tidak ada yang menang, juga tidak ada yang kalah, bantah Baginda Raja. Waduh, Paduka salah menghitung. Bukankah Paduka juga datang kemari? Berarti jumlah tamu yang datang ke kemah saya lebih banyak, meskipun selisihnya cuma satu orang, yaitu Paduka sendiri, ujar Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya, Baginda Raja harus menerima kekalahannya. Kamu memang cerdik Abu Nawas, ucap Baginda Raja. Lalu salah satu kawan Abu Nawas yang kebetulan ada di situ bertanya kepadanya. Hei Abu Nawas, apa kamu tidak rugi? Kamu membakar kemahmu sendiri hanya untuk memenangkan permainan ini. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, dengar ya kawan, harga kemahku itu cuma 10 dinar, sedangkan hadiah yang akan aku dapatkan jika aku menang, itu jumlahnya 1000 dinar. Kawannya itu langsung memuji kecerdikan Abu Nawas. Abu Nawas siang-siang bawa lampu cari neraka. Abu Nawas bikin geger banyak orang. Terlihat di setiap sudut rumah Abu Nawas berhenti, celingak-celinguk ke kanan kiri, sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Kemudian dia kembali berjalan dengan lampu tetap di tangannya.
Tingkah Abu Nawas ini tentu saja menggegerkan penghuni kota Baghdad. Bagaimana mungkin orang secerdas Abu Nawas berjalan pada siang hari saat sinar matahari menyorot tajam sambil membawa lampu? Abu Nawas mulai gila, ucap seorang warga Baghdad. Baginda Raja pasti malu punya staf ahli mendadak gila, celetuk warga lainnya. Tapi Abu Nawas tidak peduli. Esok harinya, lagi-lagi pujangga Baghdad itu keluar rumah. Kali ini bahkan lebih pagi, sambil tetap membawa lampu minyak. Abu Nawas tidak bersuara dan terus bekerja. Dia celingak-celinguk ke kanan kiri, sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Di hari kedua itu, beberapa orang masih menganggap Abu Nawas waras. Maka itu mereka bertanya apa yang dicari Abu Nawas pada siang hari dengan lampu di tangan. Dijawabnya singkat, "Saya sedang mencari neraka." "Ah, Abu Nawas mulai gila," pikir para warga tersebut. Maka ketika di hari ketiga, Abu Nawas tetap melakukan hal yang sama, celingak-celinguk ke kanan kiri di rumah orang, sambil tangannya yang membawa lampu minyak digoyang-goyangkan. Orang-orang pun mulai tidak sabar. Undang-undang di kota Baghdad melarang orang gila berkeliaran karena sangat berbahaya. Seseorang bisa membunuh atau mengintip orang mandi dengan berpura-pura gila. Maka itu, cerita selanjutnya mudah ditebak. Abu Nawas ditangkap lalu diserahkan ke istana. Sejumlah musuh politik Baginda Raja malah gembira. Kegilaan Abu Nawas bisa mereka goreng untuk menyudutkan wibawa raja. Benar saja, Raja malu bukan kepalang, lalu bertanya dengan nada keras, "Abu Nawas, apa yang kamu lakukan dengan lampu minyak itu siang-siang?" "Hamba mencari neraka, Baginda Raja yang mulia," ucap Abu Nawas dengan wajah serius. Tidak ada indikasi dia gila. "Kamu gila, Abu Nawas." "Soheh, kamu gila," ujar Baginda Raja. "Tidak, Baginda Raja, merekalah yang gila," sergah Abu Nawas. "Siapa mereka?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas lalu meminta orang-orang yang tadi menangkap dan menggiring dirinya menuju istana dikumpulkan di depan istana. Jumlah mereka ribuan. Setelah mereka berkumpul di depan istana, Abu Nawas didampingi Baginda Raja lantas mendatangi mereka. "Wahai kalian yang mengaku waras," teriak Abu Nawas kepada orang-orang di depannya. "Apakah kalian selama ini menganggap orang lain yang berbeda pikiran dan berbeda pilihan dengan kalian adalah munafik?" "Benar," jawab mereka dengan kompak dan tegas. "Apakah kalian juga yang mengatakan para munafik itu sesat?" tanya Abu Nawas lagi. "Betul, dasar sesat," ucap warga. "Jika mereka munafik dan sesat, apa konsekuensinya?" "Hai Abu Nawas, kamu gila ya? Orang munafik pasti masuk neraka. Dasar munafik kamu." "Baik, jika saya munafik, sesat, dan masuk neraka, di mana neraka yang kalian maksud? Punya siapa neraka itu?" tanya Abu Nawas dengan tenang, sambil kali ini lampu di tangannya diangkat tinggi-tinggi seolah mencari sesuatu. Kali ini orang-orang di depan Baginda Raja mulai tidak sabar. Mereka merasa diledek dengan mimik Abu Nawas dan lampu di tangannya. "Hai Abu Nawas,
Tentu saja neraka ada di akhirat dan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kamu tanya? Baginda, mohon maaf, kata Abu Nawas kepada Raja Harun. Tolong sampaikan kepada mereka, jika neraka ada di akhirat dan yang punya neraka itu adalah Allah, kenapa mereka di dunia ini gemar sekali menentukan orang lain masuk neraka? Apakah mereka asisten Allah yang tahu bocoran catatan Allah? Atau jangan-jangan merekalah yang gila? Baginda Raja tercengang mendengar perkataan Abu Nawas tersebut, lalu tertawa lepas. Abu Nawas memang jenaka.